Yuk, jangan lupa bantu channel ini, dengan tekan tombol subscribe, gratis kok. Di ruangan yang sunyi, yang dipenuhi rak buku, 7 lelaki tua duduk di kursi mengelilingi meja. Salah satu yang duduk di antara mereka adalah pria tua yang telah berbicara dengan wanita berambut merah yang disebut penyihir kecil di tempat kompetisi sebelumnya. Dari kinya, yang setenang air, orang bisa melihat bahwa kekuatan dan posisinya yang sebenarnya kemungkinan tidak rendah. Bagaimanapun, seorang lelaki tua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di ruangan pertemuan ini, yang memutuskan masalah besar dan kecil di dalam Akademi Jianan. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang dipanggil oleh wanita muda berpakaian merah sebagai wakil kepala sekolah, perlahan meletakkan dokumen di tangannya ke bawah. Tatapannya melihat ke sekeliling ruangan dan berkata dengan senyum tipis, Xiao Yan ini memang bukan anak biasa. Dia memiliki konflik dengan Sekte Mistik Laut dari Kekaisaran Jiama dan bertarung dengan kekuatannya sendiri, walau kekuatannya hanya berada di tingkat Dadoshi, dia bahkan bisa membunuh seorang tingkat Douwang yang kuat sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan seorang Douzong. Rekor pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan siswa terbaik di akademi dalam akan kesulitan mencapainya. Bejir, saat mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu, keterkejutan melintas di wajah keriput dari beberapa lelaki tua di sekitarnya. Ini adalah informasi tentang Xiao Yan. Kalian semua bisa melihatnya sendiri. Wakil kepala sekolah menjentikkan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis ditembakkan ke arah orang-orang tua itu. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia melihat orang-orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala seolah tidak percaya setelah mereka selesai membaca informasi. Dia tersenyum sambil berkata, potensinya sangat besar. Namun, hubungannya dengan Sekte Mistik Laut telah memburuk terlalu banyak dan pada dasarnya tidak dapat dimediasi. Potensinya memang sangat besar. Jika kita merawatnya dengan benar, dia mungkin akan menjadi orang kuat lainnya di puncak. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan lembut berkata, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang Sekte Mistik Laut. Hanya dengan satu Douzong, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada kami, Akademi Jianan. Sekte Mistik Laut memang bukan apa-apa, tetapi di belakang mereka ada faksi kuat yang misterius, wakil kepala sekolah mengerutkan alisnya. Dia baru saja berbicara setengah jalan ketika dia tiba-tiba menjadi diam. Ekspresinya sedikit berubah. Akhirnya, dia tidak mengungkapkan beberapa hal yang lebih sensitif. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kita harus diam-diam mengamati Xiao Yan sedikit. Jika benar-benar bermanfaat dalam merawatnya, itu akan berguna bagi akademi ini. Ketika mereka mendengar ini, orang tua lainnya tidak keberatan saat mereka menganggukkan kepala. Mereka bertukar pandang satu sama lain kemudian saat mereka melihat wakil kepala sekolah menjadi diam. Tubuh mereka sedikit bergoyang dan mereka segera menghilang dari kursi mereka. Larut malam hening saat cahaya bulan redup tersebar ke bawah. Rumah yang sangat unik itu tampak sangat sunyi di bawah sinar bulan. Bayangan putih tiba-tiba muncul dari malam yang sunyi. Kakinya dengan lembut menekan ke cabang pohon saat tubuhnya dengan elegan melayang ke tumpukan kecil puing tidak jauh dari rumah. Tatapan tenangnya tertuju langsung ke ruangan tertentu di rumah, dan doki berwarna perak samar, yang bisa dilihat sebagian, merembes keluar dari dalam tubuhnya. Setelah hanya sesaat setelah doki di dalam bayangan putih muncul, bayangan hitam keluar dari dalam rumah dengan cara seperti kilat. Setelah melompat dan menyapu beberapa kali, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar tidak jauh dari bayangan putih. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan dengan acuh tak acuh menatap pria berpakaian putih, tampan, dan tinggi itu. Kedua pasang murid itu bertabrakan di malam yang gelap. Beberapa percikan api terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Tinggalkan dia. Suara pria berpakaian putih itu halus saat keluar perlahan. Xiao Yan tertawa pelan saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah halus dan tampan itu tampak sangat liar di bawah sinar bulan. Kamu berani. Kata-kata samar dari Xiao Yan bergema di malam yang tenang. Mata pemuda berpakaian putih itu sedingin es,
saat dia menatap wajah liar dan arogan dari Xiao Yan. Pergelangan tangannya mengepalkan tinju dan douki berwarna perak samar mulai muncul di telapak tangannya. Sebenarnya ada suara guntur yang samar, lembut, dan teredam yang dipancarkan dari dalamnya. Mungkinkah ini tipe petir douki? Keheranan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar suara petir teredam yang dipancarkan dari douki berwarna perak itu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki elemen douki yang langka ini, mirip dengan kakak kedua. Xiao Yan menggerakkan tangannya. Douki hijau pucat juga meluap dari telapak tangannya saat Xiao Yan menyaksikan pemuda berpakaian putih ini yang pernah dia temui pada siang hari dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pria berpakaian putih itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, yang tidak mundur. Dia tertawa dingin dan jari kakinya tiba-tiba didorong dari tumpukan puing. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak yang menembus kegelapan, dan melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Karena serangan tajam dari pemuda berpakaian putih di dalam kegelapan, beberapa petir lemah benar-benar muncul entah dari mana. Cahaya perak dengan cepat menuju ke arahnya. Ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Dia perlahan mengencangkan tangannya dan douki berwarna hijau pucat perlahan muncul dan menyusut di tinjunya. Bai San, apa yang kamu lakukan? Tepat saat cahaya perak berada 2 meter dari Xiao Yan. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk melawan serangan itu tanpa basa-basi, segera teriakan indah, yang berisi amarah, tiba-tiba memecah kesunyian malam. Dengan cepat mengikuti ini, cahaya keemasan melesat keluar dan akhirnya memblokir cahaya perak di udara. Kedua energi itu bertabrakan secara tiba-tiba, dan badai energi yang kuat meniup pecahan batu di tanah sampai mereka terbang ke segala arah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat teriakan yang indah dan halus terdengar. Dia perlahan merilekskan tinjunya yang terkepal erat dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih, yang tubuhnya melintas kembali ke cabang pohon setelah dihadang oleh cahaya keemasan. Sun Er melesat keluar dari rumah dan muncul di samping Xiao Yan sesaat kemudian. Alisnya vertikal karena wajahnya yang cantik mengandung sedikit kemarahan, sementara dia menatap pria berpakaian putih di dahan pohon. Ini bukan apa-apa. Saya hanya ingin berdebat sedikit dengan junior Xiao Yan. Setelah melihat wanita muda berpakaian merah muda muncul, tatapan pria berpakaian putih itu berhenti di tubuhnya. Dia dengan dingin melirik Xiao Yan di sampingnya dan segera berkata sambil tersenyum tipis, Sun Er, kenapa kamu harus begitu cemas? Dengan kemampuan junior Xiao Yan, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam jika dia bahkan tidak bisa memblokir seranganku tadi? Senior Bai San, aku hanya memperlakukanmu dengan baik karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun jika Anda terus menyebabkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah apapun. Sun Er perlahan menenangkan amarah di hatinya saat dia menjawab dengan lembut. Wajah tenang Bai San berubah sedikit saat mendengar ini. Sejak dia mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak dianggap terlalu dekat, tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap sebagai teman. Namun, ketika dia mendengar Sun Er benar-benar menggunakan nada seperti itu, untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya bahkan dengan tipu muslihatnya. Ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Jika Anda seorang pria, maka jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Bai San perlahan menghirup udara dan menekan amarah di hatinya. Dia dengan dingin melirik Xiao Yan, mengangkat sudut mulutnya dan tertawa dingin dengan jijik. Bai San, kamu lebih baik tidak berlebihan. Wajah Sun Er diam-diam tenggelam. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi berwarna keemasan dengan cepat mulai menggumpal di telapak tangannya. Setelah Bai San berulang kali memprovokasi Xiao Yan, dia sudah mencapai titik puncaknya.
Gadis, tetaplah di belakang. Tidak apa-apa bagi kami para pria untuk menyelesaikan masalah ini. Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Sun Er. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat senyum tipis di wajah Xiao Yan. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, dia tahu bahwa ketika itu terjadi, dia akan sangat serius. Dia segera ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mundur selangkah. Apakah kamu ingin bertarung? Xiao Yan mengambil langkah maju, memutar lehernya. Dia melirik Baisan di dahan, dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan keberatan jika kamu mau. Baisan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat dia berkata dengan dingin. Ketika dia melihat Sun Er, yang telah menjaga jarak darinya, sebenarnya patuh dan jinak terhadap Xiao Yan, api jahat melonjak di dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan dan bakat pelatihannya, dengan cara apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiao Yan di depannya ini? Namun mengapa, dia terus mengabaikannya? Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Instruktur Ruoling segera terbang. Ekspresinya agak jelek saat dia melihat ke arah Baisan sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Murid Baisan, tindakan sembrono ini melanggar peraturan akademi. Jika Anda ingin menantangnya, Anda bisa menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik dalam kompetisi kualifikasi." Dengan datang diam-diam di malam hari, tidak hanya tindakan Anda yang melanggar aturan, tetapi Anda juga bisa berakhir dengan reputasi mengambil keuntungan dari orang lain. Melihat bahwa bahkan instruktur Ruoling juga keluar setelah diganggu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung malam ini. Segera, dia hanya bisa menarik Doqi ke dalam tubuhnya, menarik Sun Er sebelum berbalik, dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiao Yan, kuharap kau tidak tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak punya hak untuk mendapatkan apapun. Ketika saat itu tiba, saya juga berharap Anda tidak terus bersembunyi di balik seorang wanita. Seorang pria yang diakui Sun Er seharusnya tidak menjadi pengecut, kan? Baisan berkata dengan lemah ketika dia melihat bagian belakang dua orang yang telah berbalik. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah kekuatan memotong kegelapan hitam dan dengan keras menghantam wajah Baisan. Kilatan dingin melintas di wajah Baisan ketika dia merasakan kekuatan angin deras yang datang ke arahnya dari depan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya perak ditembakkan secara eksplosif. Itu akhirnya bertabrakan dengan kekuatan angin yang deras dan segera menghancurkannya menjadi bubuk. Jika seseorang mendiamkan matanya untuk melihat benda apa yang ditembakkan itu, orang akan melihat bahwa benda yang awalnya meledak melalui angin sebenarnya adalah pecahan batu. Kenapa kau hanya bisa bertele-tele seperti wanita? Anda adalah Baisan, kan? Salah satu yang disebut orang populer. Anda hanya biasa-biasa saja. Anda mungkin orang yang sangat berpengalaman dalam hal kecemburuan tetapi Anda tidak perlu memberitahu saya kata-kata kasar dan tidak berguna itu dengan lidah silet Anda. Kita akan bertemu di kompetisi kualifikasi. Suara Xiao Yan yang samar, gelap dan dingin terdengar perlahan. Kamu harus meninggalkannya jika kamu dikalahkan. Baisan dengan dingin tertawa. Apakah kamu yakin kamu dipanggil Baisan dan bukan Baici, idiot? Langkah kaki Xiao Yan yang hendak memasuki rumah tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, dan menatap Baisan berwajah hijau dengan menyedihkan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa saat mereka masuk ke rumah. Ah, kamu harus pergi. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Baisan berwajah hijau. Orang ini biasanya sangat tenang. Mengapa dia menjadi begitu terburu nafsu di depan Xiao Yan hari ini? Tampaknya dia memiliki pemikiran yang dalam untuk Sun Er. Jika tidak, itu tidak akan membuatnya kehilangan pijakan dengan cara ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, instruktur Ruoling berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Baisan sendirian. Ekspresinya menjadi hijau pada satu saat dan putih pada saat lainnya, saat dia berdiri di dahan pohon, menahan angin dingin di larut malam. Baisan berdiri di dahan pohon dan menghirup udara sedingin es yang dalam. Dia perlahan mengencangkan tinjunya dan bergumam, sungguh tak terduga bahwa aku benar-benar bisa kehilangan ketenanganku sedemikian rupa karena dia. Oleh karena itu, dia pasti akan menjadi milikku.
Xiao Yan itu, aku akan mengalahkannya di kompetisi kualifikasi. Wanita yang aku Baisan suka, bagaimana dia bisa lari? Apalagi dia sangat luar biasa. Kualifikasi apa yang Xiao Yan miliki untuk menyamainya? Hanya setelah mengatakan ini, wajah Baisan berangsur-angsur pulih. Dia dengan acuh tak acuh melihat ke arah rumah, dan dengan lembut menekan cabang pohon dengan jari kakinya. Tubuhnya melayang ke bawah dan dengan beberapa gerakan segera, dia menghilang ke dalam kegelapan malam yang gelap. Xiao Yan memperhatikan sosok berwarna putih, yang telah pergi jauh, dari sisi jendela di rumah. Matanya menyipit dan kilatan dingin melintasinya. Dia berbalik, menatap Sun Er di belakangnya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya, berkata, "Gadis, apakah kamu hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir ini?" Tangan halus Sun Er memegang tangan Xiao Yan saat dia mengangguk dengan lembut. Menarik tangan Sun Er, Xiao Yan duduk di depan jendela, dan menatap kilau bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin tahu bagaimana saya hidup selama 2 tahun ini?" Sun Er sekali lagi dengan lembut mengangguk. Dia memegang tangan Xiao Yan di antara tangannya dan merasakan sedikit kehangatan. Dengan satu tangan, Xiao Yan perlahan mengusap rambut hitam lembut Sun Er, yang menjulur ke pinggangnya. Dia terdiam sesaat. Saat itulah suaranya, yang sedikit parau, muncul. Dia perlahan-lahan berbicara tentang semua peristiwa setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu satu persatu. Tentu saja, dia memilih untuk secara samar-samar melewatkan koneksi yang dia miliki dengan beberapa gadis selama ini, api surgawi, dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan. Meninggalkan kota Wutan, memasuki pegunungan Magical Beast Mountain, membobol gurun, membuat kekacauan di klan Mo, memasuki ibu kota, mendominasi semua orang dengan keahliannya selama Grand Meeting Alchemist, mendaki Gunung Misty Cloud, mengalahkan Nalan Yanran, melawan seluruh sekte sendirian, membunuh seorang Do Wang yang kuat, dan setelah itu, melarikan diri dari tangan seorang Do Zong yang kuat. Masing-masing dari peristiwa yang menggetarkan jiwa dan darah ini dibicarakan oleh Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya acuh tak acuh, berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan orang merasa bahwa hati mereka dipegang erat. Di sisi jendela, cahaya bulan samar tersebar ke bawah, menyinari pria dan wanita muda itu, menutupi mereka dengan lapisan benang perak samar. Lama setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, Sun Er juga terdiam. Kepalanya dengan lembut bersandar di pundak mantan. Meskipun dia telah mengetahui sebagian besar kejadian, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiao Yan membicarakannya. Dia juga menjalani 2 tahun ini dengan sangat pahit. Xiao Yan GG. Saya percaya bahwa pada saat Anda kembali ke Kekaisaran Jiama, Sekte Misty Cloud tidak akan lagi dapat memblokir Anda. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang luas. Di sudut tembok, tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur Ruoling sedang bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik dan turun, saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh tidak terduga bahwa Yun San dari Sekte Misty Cloud sebenarnya masih hidup, itu benar-benar melebihi harapan saya. Ekspresi Sun Er berubah mengikuti kata-kata samar dari mulut Xiao Yan. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan juga menghela nafas pelan. Jika bukan karena keberadaan Yun San, Misty Cloud Sekte tidak akan bisa mengejarnya sampai dia harus melarikan diri jauh-jauh dari Kekaisaran Jiama. Sudut mata Xiao Yan melirik ke sudut gelap dinding hitam, dia mendengar suara pelan langkah kaki, yang perlahan pergi dari tempat itu. Saat itulah dia menoleh untuk melihat Sun Er. Ekspresinya serius saat dia berkata, "Sun Er, ada sesuatu yang aku ingin kamu katakan dengan jujur kepadaku, karena ini sangat penting." Sun Er terkejut saat mendengar ini. Ketika dia melihat wajah serius Xiao Yan, dia langsung mengangguk dan berkata,
selama Sun Er tahu Sun Er secara alami tidak akan menyembunyikan apapun yang ingin diketahui Xiao Yan GG. Setelah pertama kali aku berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sekte, aku khawatir Mystic Cloud Sect akan melibatkan klan Xiao karena kemarahan mereka, dan yang aku khawatirkan pun terjadi. Ketika saya kembali ke kota Wutan, klan Xiao telah menerima balas dendam dari tetua pertama dari Mystic Cloud Sect. Suara Xiao Yan sedikit gelap dan dingin. Ekspresi Sun Er segera berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Alisnya hampir vertikal dan pupilnya berisi sedikit amarah. Bukankah Mystic Cloud Sect ini sedikit terlalu berani? Apakah klan menderita pukulan serius? Ada beberapa kerugian tapi tidak terlalu serius. Namun, ayah diusir dari kota Wutan oleh 3 tetua dari Mystic Cloud Sect. Sejak hari itu, dia menghilang. Suara Xiao Yan mungkin terdengar sangat tenang tetapi tangannya, di antara Sun Er, sedikit gemetar dan masih mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Hilang. Sun Er awalnya terkejut. Segera setelah ini, wajahnya juga menjadi gelap dan serius untuk pertama kalinya. Dia dengan jelas memahami posisi Xiao Zhan di hati Xiao Yan. Oleh karena itu, dia juga tiba-tiba menyadari mengapa Xiao Yan benar-benar sekali lagi mengambil risiko untuk kembali lagi ke Mystic Cloud Sect. Saya pikir paman Xiao Zhan seharusnya telah mendarat di tangan Mystic Cloud Sect, kan? Sun Er menyuarakan pikirannya. Tidak. Tatapan Xiao Yan menatap langsung ke arah Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tetua pertama dari Sekte Mystic Cloud, yang mengejar ayah telah dibunuh olehku. Sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa saat dia mengejar ayah, ayah tiba-tiba dan anehnya menghilang. Apa? Lenyap. Tepat sekali. Dia menghilang di bawah mata tetua pertama dari Sekte Mystic Cloud, yang mengejarnya. Mata Xiao Yan terfokus pada wajah Sun Er saat dia perlahan berkata, kurasa ayah mungkin tidak menghilang sendiri. Sebaliknya, dia ditangkap oleh orang kuat yang misterius. Orang kuat yang misterius. Alis Willow Sun Er semakin dalam saat dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiao Yan saat dia berkata, apa yang ingin ditanyakan Xiao Yan GG pada Sun Er? Sun Er, aku tahu kamu bukan seseorang dari klan Xiao dan latar belakangmu juga sangat kuat. Saya tidak tahu persis hubungan seperti apa yang dimiliki kekuatan di belakang Anda dengan klan Xiao, tetapi saya memiliki sumber informasi sendiri. Oleh karena itu, kurasa hilangnya ayah mungkin terkait dengan faksi di belakangmu. Saya percaya kamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, saya perlu menemukan bukti bahwa ayah saya aman. Jika tidak, saya akan mengalami masalah makan dan tidur dengan nyenyak. Xiao Yan memegang tangan Sun Er saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah Sun Er berubah sedikit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang, bukan itu masalahnya. Itu pasti bukan mereka. Mereka dan klan Xiao memiliki perjanjian tertentu. Karena itu, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar, seperti menangkap seseorang secara paksa. Kekuatan mengikat dari ketentuan semacam ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, bahkan jika ada seseorang di antara mereka yang melakukan ini, dia akan menghadapi pertentangan yang berat. Selain itu, karena orang itu mampu menangkap paman Xiao Zhan di depan Dou Wang tanpa membiarkan siapapun mengetahuinya, kekuatan orang itu setidaknya harus sekelas Dou Huang. Selama jangka waktu ini, saya belum menerima berita apapun tentang ini. Dengan pengecualian diriku, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang menemukan orang yang kuat dari kelas Dou Huang. Apa gunanya orang kuat lain yang secara misterius menangkap ayahku? Hanya faksi di belakangmu yang memiliki hubungan dengan klan Xiao yang aku sadari. Di saat yang sama, mereka juga memiliki kekuatan semacam ini. Dengan tebakan di dalam hatinya yang digulingkan, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang tangan Sun Er tiba-tiba mengencang.
Ada kemarahan tambahan dalam suaranya. Xiao Yan GG, Sun Er benar-benar tidak berbohong. Faksi di belakangku memang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Saat ini, saya tidak dapat memberi tahu kamu beberapa detail dan alasannya. Jika saya memberitahumu, itu malah akan merugikanmu. Namun mengenai masalah Paman Xiao Zhan, Sun Er meyakinkanmu bahwa itu pasti tidak dilakukan oleh mereka. Ekspresi Sun Er yang awalnya tenang segera hancur saat dia melihat wajah Xiao Yan, yang mengandung sedikit kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan sikap sedih. Melihat wajah Sun Er, yang berisi beberapa keluhan, Xiao Yan juga secara bertahap memulihkan pikiran jernihnya. Tangannya dengan lembut menggaruk kepalanya dan menghembuskan nafas dalam-dalam sambil bergumam, sepertinya ada beberapa rahasia dalam klan Xiao yang tidak kusadari. Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakan apa-apa, saya tidak akan memaksamu. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, dan ini tidak dilakukan oleh faksi di belakangmu, saya khawatir Sekte Misty Cloud akan tetap menjadi tersangka terbesar. Sekte itu tampaknya tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Baiklah, kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Masih ada kompetisi kualifikasi besok. Kesampingkan untuk sementara masalah tentang ayah. Meskipun saya tidak yakin tentang kondisinya saat ini, setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Jika tidak, bahkan jika aku berhasil menemukan jejak ayah di masa depan, aku khawatir aku juga tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Xiao Yan menoleh ke arah Sun Er. Dia menepuk kepalanya, kemudian tersenyum dan berbicara dengan cara yang menghibur. Saya akan meminta seseorang untuk membantu menyelidiki masalah ini dan akan segera memberi tahu Anda jika saya memiliki petunjuk. Tangannya yang halus tiba-tiba terjalin bersama saat matanya yang cerah menatap Xiao Yan. Dengan cara yang agak tidak pasti, dia bertanya, Xiao Yan GG, apakah kamu akan menyalahkan Sun Er karena tidak memberitahumu tentang faksi yang tepat di belakangku, serta hubungan mereka dengan klan Xiaomu? Apakah kamu akan menyakitiku? Xiao Yan tersenyum, mengusap kepala Sun Er dan bertanya. Sun Er sedikit terkejut. Senyuman muncul di wajah cantiknya saat dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak akan. Karena itu, saya percaya Anda. Ini sudah larut, istirahatlah. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan memeluk sosok yang lembut dan tampak cantik itu sejenak. Dia segera melepaskannya, melambaikan tangannya ke arahnya, dan akhirnya berbalik sebelum berjalan ke kamarnya. Sun Er menganggukkan kepalanya sedikit saat dia menatap punggung Xiao Yan, yang telah menghilang di kusen pintu. Dia merenung sejenak sebelum berbalik, dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Dengan membalikkan tangannya, dia menutup pintu kamar dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Gumpalan cahaya keemasan melesat ke sudut tertentu ruangan. Sebuah bayangan hitam gelap segera menjadi terdistorsi sebelum berubah menjadi sosok manusia berwarna hitam, yang muncul di dalam ruangan dengan satu lutut berlutut di tanah. Biarkan Lingxi pergi ke gunung di belakang akademi besok. Selain itu, kirim seseorang untuk menanyakan apakah ada jejak orang kuat misterius di dalam Kekaisaran Jiama. Selain itu, saya memerlukan semua informasi tentang Misty Cloud Sect. Wajah Sun Er tenang saat dia melirik bayangan hitam itu. Suaranya jelas dan dingin saat dia memesan. Baik, Xiao Jie. Bayangan hitam itu tidak menyuarakan pertentangan saat dia mendengar perintah Sun Er. Mengikuti kemunculan suara wanita yang lembut, tubuhnya bergoyang dan sekali lagi berubah menjadi bayangan gelap, yang melebur ke dalam kegelapan sebelum benar-benar menghilang. Arti Xiao Jie adalah, wanita muda dari keluarga kaya atau yang memiliki kekuasaan besar. Sun Er hanya menghela nafas lega saat melihat bayangan hitam yang menghilang. Suara gumamannya dengan lembut bergema di dalam ruangan, sialan, siapa sebenarnya yang melakukan ini pada Paman Xiao Zhan?